Dalam hidup, kita pasti akan bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, baik lewat kata, tindakan, atau pengkhianatan yang diam-diam meruntuhkan kepercayaan. Rasa marah dan keinginan untuk membalas itu wajar. Tapi, bagaimana jika kita bisa membalas tanpa menyentuh mereka sekalipun? Bukan dengan kata-kata tajam atau balasan yang menyakitkan, tapi dengan kekuatan mental yang tak bisa digoyahkan. Inilah jalan yang ditawarkan oleh filosofi kuno, sebuah pengajaran yang mengajarkan kita untuk menang, bukan dengan menginjak lawan, tapi dengan menguasai diri sendiri. Dalam diam dan tenang, kita bisa menghancurkan ego mereka. Dalam keteguhan sikap, kita bisa membuat mereka mempertanyakan segalanya. Karena kadang kekuatan terbesar bukan teriakan, tapi ketenangan yang tak tergoyahkan. Ada orang-orang di dunia ini yang berpikir mereka bisa menyakiti kita dan lolos begitu saja. Mereka menertawakan luka yang mereka buat, berharap kita hancur dan terpuruk. Tapi mereka lupa satu hal, kita bukan orang yang mudah dipatahkan. Kita bukan korban, kita adalah batu yang diasah oleh penderitaan. Dan kita tak butuh teriak atau balas dendam murahan. Kita punya cara yang lebih kejam, dengan berdiri tegak, tak tersentuh, dan membuktikan bahwa mereka tak pernah benar-benar punya kuasa atas kita. Ilmu ini akan sangat berguna, yaitu dari filosofi kuno yang sangat bermanfaat untuk kita. Bukan tentang diam dan pasrah. Ini tentang membangun mental baja yang bikin mereka bingung kenapa dia masih berdiri tegak walau telah dihantam olehnya. Kita balas bukan dengan kata, tapi dengan ketenangan yang menusuk lebih tajam dari apapun. Inilah cara menghancurkan mental orang yang menyakiti kita tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Mau tahu caranya? Mari kita lebih dalam menyaksikan video ini agar kita dapat tenang dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah orang-orang yang egois yang selalu menjatuhkan mental kita. Yang pertama, kuasai diri, jangan bereaksi. Musuh terbesar bukan mereka, tapi reaksi kita terhadap mereka. Ketika kamu tetap tenang dan tidak terpancing, kamu sudah memenangkan pertempuran secara mental. Orang yang menyakitimu bukan ingin melihatmu hancur. Kalau kamu tetap kuat, itu yang bikin mereka frustasi. Jika kamu marah karena seseorang menyakitimu, kamu memberikan dia kekuasaan atas dirimu. Apa ini maksudnya? Mari kita telaah lebih mendalam. Apa itu kuasai diri? Jangan bereaksi. Filosofi ini sangatlah berguna yang datangnya dari filsuf stoikisme. Saat seorang menyerangmu secara fisik, emosional, atau verbal, naluri pertamamu pasti ingin membalas. Tapi stoikisme mengajarkan yang membedakan manusia bijak dari yang lemah adalah jeda. Jeda untuk berpikir, jeda untuk memilih, jeda untuk menguasai diri. Reaksi spontan adalah kekuatan mereka, bukan kekuatanmu. Mereka ingin kamu meledak, mereka ingin kamu membalas. Karena saat kamu bereaksi tanpa kontrol, kamu ada di dalam permainan mereka dan kamu kalah. Tapi saat kamu memilih untuk diam, untuk tidak merespon, untuk mengalihkan energi itu ke hal yang jauh lebih berarti, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu terlalu kuat untuk bermain di level mereka. Kuasai dirimu,
Karena orang yang mampu menahan diri dalam panasnya emosi adalah orang yang benar-benar berkuasa. Latihan saat emosi memuncak. Yang pertama, tarik nafas panjang dan dalam. Sadarilah kamu sedang diuji, bukan diserang. Yang kedua, tanya dirimu, apakah ini pantas diberi energi? Tiga, ucapkan dalam hati, aku mengendalikan reaksiku. Tidak ada yang bisa menyentuh batinku tanpa izin dariku. Empat, pilih diam atau senyum. Itu cukup untuk menghancurkan ekspektasi mereka. 5, pergi, bukan untuk lari, tapi untuk tidak memberi mereka panggung. Yang kedua, jadilah kontras yang elegan. Kekuatan dalam keheningan. Mereka menyakitimu, mencaci, menjatuhkan, meremehkan. Mereka mengira kamu akan membalas dengan cara yang sama, tapi kamu tidak bermain di lumpur yang sama dengan mereka. Kamu adalah kontras yang elegan. Karena ketika mereka memilih keributan, kamu memilih ketenangan. Saat mereka membawa drama, kamu membawa martabat. Dan ketika mereka ingin kamu terlihat lemah, kamu justru bersinar dalam keheningan. Itulah cara menghancurkan mereka, dengan keindahan yang tak bisa mereka sentuh. Ajaran ini jadikanlah cermin yang tak memantulkan keburukan, tapi memantulkan kejernihan. Kuasai diri, jangan bereaksi. Musuh terus besar bukan mereka, tapi reaksi kita terhadap mereka. Ketika kamu tenang dan tidak terpancing, kamu sudah memenangkan pertempuran secara mental. Orang yang menyakitimu bukan ingin melihatmu hancur. Kalau kamu tetap kuat, itu yang bikin mereka frustasi. Jika kamu marah karena seseorang menyakitimu, kamu memberikan dia kekuasaan atas dirimu. 2, jadilah kontras yang elegan. Tunjukkan kualitas terbaikmu. Sabar, anggun, fokus pada hal baik. Berlawanan dengan keburukan mereka. Kadang melihat seseorang tetap bersinar meski disakiti itu menyakitkan bagi si pelaku. 3, jangan memberi mereka ruang di kepalamu. Mereka menyakitimu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak memberi mereka tempat di pikiranmu. Lanjutkan hidup, fokus ke tujuan, dan biarkan mereka tenggelam dalam ketidaktahuan mereka sendiri. 4, balas dendam terbaik adalah menjadi tak tersentuh. Bukan berarti kamu pura-pura kuat, tapi kamu benar-benar mengembangkan mental baja. Orang seperti ini susah dikalahkan dan justru membuat pelaku merasa kalah tanpa kamu perlu melakukan apapun. 5, jadikan mereka ujian karakter. Stoikisme menganggap penderitaan dan orang jahat sebagai pelatihan. Mereka ada supaya kamu bisa melatih kesabaran, logika, dan kedewasaan. Bukan berarti kamu penakut, bukan berarti kamu lemah, dan bukan berarti kamu memaafkan semuanya begitu saja. Tapi karena kamu tahu tidak semua luka layak dibalas, beberapa cukup ditinggalkan sambil kamu naik kelas. Jangan main di level mereka. Mereka ingin kamu rusak. Mereka ingin kamu berubah jadi versi terburukmu demi membalas mereka. Tapi kamu memilih jalan yang tak mereka duga, jalan yang membuat mereka tak lagi relevan dalam hidupmu. Karena orang yang benar-benar kuat tak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Dia cukup hidup dengan cara yang tak bisa disentuh. Jadilah tak tersentuh. Jadilah tak tersentuh. Jadilah tak tersentuh. Bukan tak bisa disakiti, tapi tak memberi mereka kuasa untuk mengendalikannya. Bukan tak punya emosi, tapi tahu kemana harus mengarahkan emosinya. Bukan tidak peduli, tapi memilih fokus pada hal yang lebih besar daripada dendam. Cara menjadi tak tersentuh. Bangun dirimu diam-diam.
Sukses yang tidak diumumkan jauh lebih mengguncang daripada kata-kata kasar. Dua, perbaiki hidupmu bukan citramu. Mereka mungkin masih membicarakan masa lalumu, tapi kamu sudah hidup di masa depan yang bahkan belum mereka kenal. 3, jangan benci mereka. Lupakan mereka karena benci masih memberi mereka tempat, sementara lupa benar-benar menghancurkan. Jangan balas dengan kemarahan, balas dengan level yang mereka tidak bisa capai. Balas dengan versi dirimu yang bahkan mereka tak punya bahasa untuk menyentuhnya. Itulah balas dendam terbaik, menjadi tak tersentuh. Berikutnya, mantra yang berguna dari Stoik. Mantra harian ini sangat berguna untuk Anda bila Anda ulang-ulang mantranya. Yang pertama, aku tidak dikendalikan oleh amarah, aku dikendalikan oleh akal. Reaksi mereka bukan urusanku, kendaliku hanya pada diriku. Ketika aku diam, aku menang. Mereka bisa mencoba menjatuhkanku, tapi aku memutuskan untuk tetap berdiri. Aku memilih tenang dan itu lebih mematikan dari balas dendam. Dia menyakitiku, tapi apa aku mau jadi sepertinya? Kalau aku membalas, aku memberinya kekuasaan. Aku membuktikan bahwa dia bisa mengendalikan aku dan aku bukan boneka siapapun. Aku bisa marah, tapi kemarahan itu akan membakar aku duluan, bukan dia. Kenapa harus kubiarkan itu terjadi? Kalau dia jahat, biarkan itu jadi beban dia. Tugasku bukan memperbaikinya, tugasku memperkuat diriku. Balas dendam bukan kekuatan. Kekuatan sejati adalah ketika aku bisa menghancurkannya dengan tidak terguncang sama sekali. Aku punya tujuan, aku punya hidup. Dia bukan pusat semestaku, dia hanya satu bab kecil dari cerita panjangku. Aku tak akan jadi pecundang yang membalas. Aku akan jadi legenda yang tetap tenang. Demikianlah, semoga bermanfaat.